semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading, tapi kali ini kontennya pick a card reading, bukan pembacaan per zodiak, tapi nanti kita akan kembali ke pembacaan per zodiak, oke? Pick a card reading di YouTube ini hanya selingan aja, karena biasanya juga ada di Instagram ya, oke? Dan ini adalah request dari subscriber yang pernah saya catat gitu ya. Jadi setiap ada request saya catat, dan kalau saya mau buat pick a card reading, tinggal lihat di list itu aja sih sebenarnya, oke? Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu bahwa ya, pertama, ini tidak mungkin akan resonate dengan semua orang di luar sana ya, karena ini collective energy, tidak mungkin bisa mewakili semua kasus orang ya, atau kasus tiap orang itu jelas nggak mungkin ya, please ya, realistis, tidak mungkin, oke? Kemudian kalau tidak paham dengan poin yang saya sampaikan atau bingung, mungkin memang nggak resonate. Jadi jangan dipaksakan ya. Kalau sudah nggak nyambung, nggak harus dilanjutkan nontonnya, oke? Santai aja. Nah, terus kalau ada penjelasan yang diulang, itu karena mengikuti kartu yang keluar. Jadi kalau saya menjelaskan per kartu atau tiap baris kartu ya, ada kartu-kartu sebagai konfirmasi yang penjelasannya atau pembacaannya sama. Ya, sehingga ya kalau saya bacakan lagi itu terdengarnya memang diulang gitu, karena ya pembacaan kartunya memang sama gitu kan. Biasanya kan saya buka kartunya banyak gitu. Jadi ya itu cara saya membaca aja kan. Kalaupun kalian gak cocok dengan caranya, tentu kalian tidak harus menonton atau bisa kalian percepat. Kalau memang resonate ya bisa ambil poinnya aja gitu ya. Oke, jadi ya penjelasan diulang itu karena mengikuti kartu yang keluar, dimana artinya ada persamaan ya, atau itu adalah kartu konfirmasi. Jadi kalau dirasa nggak cocok, nggak harus dilanjutkan menontonnya kok ya, oke? Dan semua penjelasan itu ada di description box, tapi tidak semua orang mungkin melihat hal itu ya, melihat description box gitu maksudnya, oke? Baik, kita mulai ke fun reading ini. Di sini kita akan membahas temanya itu move on atau mendekat ya. Judulnya apakah harus move on atau mendekat, mungkin gitu kali ya. Ini request dari subscriber. Sebenarnya sih saya nggak harus memberikan jawaban move on atau mendekat ya, karena itu kan hak kalian, terserah kalian. Tapi karena ini request ya saya buatkan aja. Tapi apapun jawaban saya tentu nggak harus diikuti ya. Kalian punya pertimbangan sendiri, kalian ikuti intuisi dan hati kalian aja, oke? Gitu ya. Ini hanya fun reading, relax ya. Baik, kita langsung saja. Di sini ada 3 kartu. Kalian pilih yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Kalian pikirkan dulu orangnya, pikirkan hubungannya, pikirkan situasinya, terserah sih. Intinya ini kalian tujukan ke siapa, kemana gitu ya. Kalau sudah fokus di situ, kalian lihat di antara 3 kartu ini mana yang sesuai dengan intuisi kalian ya, mana yang mau kalian pilih. Kalau udah tahu grup mana yang dipilih, cek di description box, di situ ada timestampnya, oke? Di sini ada grup 1, grup 2, grup 3. Pilih sesuai dengan intuisi kalian. Ini grup 1. Oke. Ini grup 2. Ini dari Rebel Deck, jadi memang kata-katanya agak kasar ya, tapi kan lucu ya. Ini grup 3 ya. Oke. Ya, baik, kita mulai saja dari grup 1. Oke, grup 1. Di sini ya yang memilih kartu ini, yang memilih grup 1, pembacaannya di sini. Apakah kalian harus move on atau mendekat? Kalau yang aku baca di sini ya, ini dari perspektif aku aja. Kalau menurut aku move on sih. Maksudnya gini ya, relax ya, nggak usah marah-marah ya. Gini, pertama ada, karena ini general reading, tentu saja tidak harus resonate sama semua orang ya. Tapi kalau saya lihat di sini, sebagian dari kalian ya, ini third party situation. Bisa saja kalian itu dealing sama orang yang mungkin tidak available secara status ya, bisa saja dia sudah bersama orang lain ya, dan ini third party situation tadi. Atau bisa saja kalian yang tidak available, atau mungkin kalian berdua. Cuman kalau saya lihat di sini, ini ada salah satu yang tidak available sih. Jadi ya kemungkinan dia sudah tidak single mungkin. Tapi pokoknya gitu ya, situasinya seperti itu kalau saya lihat di sini ya. Oke. Dan gimana ya? Iya, kalau menurut saya ya, tadi
Kenapa kok move on? Karena kalau saya lihat di sini, saat kalian memutuskan move on di sini ada Eight of Cups, di sini ada Six of Swords. Entah kalian akan bersama orang ini atau tidak, tapi kalian akan dapat sesuatu yang lebih baik. Maksudnya gini, kalau kalian pada akhirnya destininya sama orang ini, mereka kembali sama kalian dalam keadaan yang lebih baik, ya. Lebih bisa memberikan kejelasan. Ya, mungkin ada perubahan sikap juga, mungkin lebih respect sama kalian dan lebih bisa memberikan komitmen yang kalian inginkan gitu. Jadi terkadang orang itu memang harus bukan harus ya, sebenarnya gini. Orang kalau merasa kehilangan, dia baru sadar bahwa hal itu berharga atau dia membutuhkan itu, bahwa itu yang dia inginkan gitu. Jadi itu bisa saja ya buat sebagian orang di luar sana, mereka baru sadarnya saat mereka kehilangan. Itu sayang sekali karena kesempatan yang sama itu tidak selalu hadir gitu. Jadi alangkah lebih baiknya, ini bukan menggurui ya, kalau kalian gak cocok tentu saja kalian gak usah dengerin saya. Tetapi kalau yang mau saya sampaikan gitu, ini bukan untuk kalian aja tapi untuk kita semua. Pergunakan kesempatan sebaik mungkin gitu. Pergunakan kesempatan sebaik mungkin karena kesempatan itu tidak selalu hadir sama gitu. Kesempatan yang sama tidak selalu hadir, maksudnya gitu ya. Karena ada orang yang mungkin saat dia bersama seseorang, dia menyia-nyiakan kesempatan itu dengan dia nggak memberikan komitmen yang tepat, tidak memberikan apresiasi yang tepat, tidak memberikan respect yang tepat yang seharusnya gitu ya. Lalu begitu ditinggal baru dia menyesal. Nah, masalahnya dia tidak selalu mendapatkan kesempatan yang sama kan. Bisa aja orang tersebut yang sudah move on itu udah punya orang lain atau udah punya kehidupan lain, jadi dia udah gak mau kembali atau tidak mungkin kembali gitu. Jadi lebih baik gunakan kesempatan yang ada itu sebaiknya gitu loh ya. Kalau nggak ya harus konsekuen. Ketika kita sudah membiarkan itu pergi, ketika kita sudah nggak bisa menjaga itu, ya udah ya let it go gitu. Harus terima juga, kita harus berbesar hati mau nggak mau ya kan, oke? Jadi kalau aku lihat di sini, saat kalian sudah move on di sini, ini kan kartu Eight of Cups, Six of Swords, kalian memutuskan move on, kayaknya nggak bisa stay di sini terus gitu ya, karena kalian tidak mendapatkan sesuatu yang kalian harapkan juga di sini gitu. Buktinya di sini ada Five of Cups gitu. Kalian sadar bahwa stay di sini mungkin nggak worthy juga buat kalian gitu, nggak terkesan nggak menghargai waktu kalian juga gitu kan. Kalian cuman kayak berada di situasi yang nggak pasti gitu ya, kayak digantungin terus nggak sih, nggak tahu ya, mungkin kalian merasa seperti itu kayak ini keadaannya menggantung terus gitu. Dan kalian kan memang harus mencintai diri kalian. Kalau kalian terus-terusan sedih saat berada di posisi ini, ya buat apa gitu kan. Kalian harus lanjutkan hidup juga gitu kan. Dan bahagia itu gak bergantung sama orang lain, tapi bergantung sama diri kalian sendiri gitu. Kalau kalian berpikir bahwa kebahagiaan kalian itu tergantung pada orang lain gitu, itu susah banget. Mungkin kalian gak bisa aja kalian akan menemukan kekecewaan terus. Bisa saja kalian gak akan pernah bahagia sebelum mindset itu berubah gitu. Karena siapapun di luar sana ya bisa saja mengecewakan kalian pada akhirnya. Jadi kita gak bisa berharap sama orang gitu. Ya memang kita harus berharap sama diri kita sendiri gitu. Ya kalau kalian sudah menemukan kebahagiaan itu di diri sendiri, ya congratulations gitu ya. Kalian bisa jadi super independent gitu. Dengan atau tanpa orang ini atau orang siapapun di luar sana, kalian happy dengan hidup kalian sendiri gitu. Orang yang kayak gitu punya bargaining position yang cukup cukup tough sih. Jadi dia dia terkesannya nggak gampang gitu ya. Jadi dia punya tawar-menawar dengan harga yang tinggi. Ini bukan sok jual mahal, nope. Tetapi karena kalian sadar dengan value kalian, karena kalian mampu membahagiakan diri kalian, jadi
Jadi orang nggak bisa seenaknya, dan kalian juga nggak terkesan oke lah daripada gue sendiri, jadi gue terima aja gitu, daripada single gue terima aja gitu ya. Jadinya apapun yang mereka hadirkan, apapun yang mereka tawarkan, walaupun mereka nggak menawarkan apa-apa sama kalian, walaupun mereka cuma menawarkan sesuatu yang terkesan tidak menghargai kalian gitu, tapi ya karena kalian takut sendiri, ya oke lah, deal aja gitu ya. Jadi ini kayak jual rumah terus karena BU butuh uang, jadi sampai deal gitu, walaupun mungkin harganya itu terlalu jauh di bawah harga pasar misalkan kayak gitu. Jadi kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak merasa butuh duit gitu ya, maksudnya ya bukannya nggak butuh duit, butuh sih, tapi ada lah duit, nggak harus ngejar banget ini harus deal sampai jual murah di bawah harga pasar gitu. Jadi kalian tuh kalau mau tawar-menawar itu nggak semudah itu gitu loh, kayak dipermainkan gitu, semacam itulah intinya, oke? Ya, di sini ada Page of Wands, the Empress. Nah ini kalau kalian memutuskan move on dan kalian berusaha membangun diri kalian, nah ini kalian the Empress ini yang aku lihat di sini. Kalau kalian fokus akhirnya pada diri kalian. Di sini sih kelihatannya fokus bukan cari yang lain, bukan cari yang baru ya. Tapi fokus kayak membangun diri kalian sendiri di kartu The Empress sama Page of Wands ini. Membangun hidup kalian lagi ya, kepingan-kepingan itu kalian bereskan, kalian bangun konstruksinya lagi, nggak tahu lah, rekonstruksi mungkin ya. Di situ kalian jadi the Empress dan kalian punya Nine of Pentacles di sini, sehingga kalian jadi kuat di sini, jadi powerful, jadi the strength gitu ya. Karena apa? Secara emosional, secara personal kalian sudah jadi the Empress, sudah powerful, sudah independent gitu ya. Kemudian secara materi kalian Nine of Pentacles, kalian kayak udah nyaman dengan hidup kalian sendiri, kalian nyaman dengan dunia kalian, dengan pekerjaan kalian, dengan apa yang kalian miliki gitu. Orang yang sudah berada di posisi Nine of Pentacles ini nggak terlalu mudah sih untuk mengiyakan sesuatu kalau dia rasa gue punya sesuatu yang lebih, kenapa gue harus mengiyakan itu gitu ya. Jadi silahkan datang dengan sesuatu yang bisa mengimbangi apa yang sudah gue miliki. Ini bukan ngomongin materi ya, maksudnya gini loh, kalau kalian sudah berada di Nine of Pentacles, mereka datang pada kalian dengan asal-asalan, tidak memberikan komitmen ya, integritasnya dipertanyakan. Itu kalian nggak semudah itu mengiyakan hanya karena kalian takut sendiri. Kalian sudah ada di Nine of Pentacles, nyaman dengan hidup kalian sendiri, ngapain kalian harus menerima hal kayak gitu kan. Silakan kembali dengan hal yang lebih baik gitulah ya gitu, baru kalian bisa terima. Kalian jadi powerful di sini, the strength. Jadi kesedihan kalian di sini bisa membuahkan kemakmuran ya, personality yang lebih kuat, independen, dan kemakmuran secara finansial atau materi. Kalian bisa sukses di usaha kalian, walaupun kalian memulainya dari kecil loh ya. Saat kalian fokus di pekerjaan, kalau yang kulihat di sini ini bisa menghadirkan kestabilan finansial, kebahagiaan buat kalian. Jadi kalau kalian sedih di percintaan, ini bisa jadi penghiburan. Oke, itu kalau yang kulihat saat kalian sudah memutuskan move on dari situasi ini. Tapi semua terserah kalian mau move on atau tidak, tentu saja ya. Kalau aku lihat di sini tadi aku sudah bilang ini kemungkinan ada third party situation. Di sini ada the Empress juga, dan ada Ten of Cups, dan ada Five of Swords ya. Di sini ada Four of Pentacles. Ini terkesan kayak mempertahankan sesuatu, dan yang dipertahankan itu sepertinya ini situasinya adalah Three of Cups ini. Nah, Three of Cups memang tidak harus third party situation. Cuman kalau yang kulihat di sini nih ada kemungkinan memang situasinya seperti itu. Dia tidak bisa memberikan kejelasan buat kamu gitu ya. Jadi terkesannya dia hanya memanfaatkan kamu aja, bisa aja loh ya. Tapi ini belum tentu resonate untuk semua orang. Jadi it's okay, jangan apa ya, jangan langsung mendengarkan saya atau penjelasan saya yang tadi ya. Maksudnya gimana ya, maksudnya itu jangan menelan penjelasan saya mentah-mentah gitu, tapi investigasi. Kalau yang saya lihat di sini, karena orang tersebut tidak bisa memberikan kepastian sama kalian, tapi kalian digantung di situasi ini terus gitu. Itu terkesannya kalau dia menginginkan kalian di sini tapi tidak bisa memberikan komitmen tersebut. Kalau dari perspektif saya, ini terkesan kalian hanya dimanfaatkan
ya, tapi tentu saja kalian tidak harus mendengarkan saya. Kalian punya intuisi, kalian bisa investigasi itu sendiri, benar atau tidak seperti itu, oke? Dan itu tadi yang aku bilang, kalaupun kalian sama orang ini gitu ya, someday gitu, mereka akan kembali lebih apa ya, mereka akan kembali dengan lebih pasti gitu loh. Jadi bukan cuman kayak gini, mungkin sorry ya, terkesannya kayak hanya ngerecokin atau hanya bikin bikin hidup kalian kayak aduh, nggak mau ngomong tapi kok kayaknya kasar gitu loh. Gimana ya? Maksudnya mereka nggak hanya sekedar merusuhi hidup kalian gitu, atau kalau bahasa kasarnya nggak enak juga diucapin ya, tapi pokoknya gitulah ya, intinya gitu. Jadi kalau mereka datang ke kalian, mereka sudah dalam keadaan yang lebih baik, bisa memberikan sesuatu yang lebih pasti, stabil, dan worthy buat kalian, sesuai dengan kalian, karena kalian sudah pasang frekuensi menjadi The Empress ini gitu. Dan yang bisa mengimbangi The Empress ini apa? The Emperor. Jadi kalau mereka datang ke hidup kalian, mereka sudah berada di level The Emperor. Kalau enggak ya buat apa gitu kan, oke? Dan kalau tidak sama mereka, kalian bisa dapat orang lain yang bisa mengimbangi kalian. Jadi itulah yang aku bilang, lebih baik move on, karena dengan atau tanpa mereka, kalian justru menurut aku sih lebih baik ya, tentu saja ya, fokus dan energi kalian kan fokusnya di sini, di diri kalian gitu ya, pokoknya gitu sih. Jadi ya oke, itu aja. Nah, detox ini udah jelas sih bahwa kalian disuruh move on untuk membersihkan hal yang sekiranya mengotori circumstances hidup kalian ya, dan kalian bisa fokus sama hidup kalian sendiri gitu, oke? Kalian disuruh kalian disuruh mensyukuri apa yang kalian miliki dan kembangkan itu, karena itu jadi sumber kebahagiaan kalian nantinya gitu. Sebenarnya bukan nantinya, saat ini pun itu bisa jadi sumber kebahagiaan kalian, hanya masalahnya kalian menyadari itu atau tidak gitu kan. Ini seni bersyukur aja sih, oke? Oke, itu aja dari grup 1. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Oke, ini untuk grup 2 yang memilih kartu ini ya. Grup 2 di sini, kalau yang melihat apakah kalian harus move on atau enggak? Ini 50-50 sih. Gini. Kalau yang kulihat di sini, orang ini mencintai kalian. Iya, mencintai kalian. Di sini ada di kartu konfirmasi bahkan ada Ace of Cups dan ada Nine of Cups. Mereka mencintai kalian. Kalau soal cintanya sebenarnya sih nggak diragukan kalau yang kuliah di sini ya, tapi ini kan nggak harus resonate dengan semua orang, oke? Cuman terkadang orang bilang cinta, mungkin memang dia cinta, tetapi sikapnya mungkin justru membuat kita nggak nyaman atau menyakiti kita. Itu juga bisa aja sih, atau kalian saling menyakiti, itu juga bisa. Tapi intinya gini, ada orang yang bilang mencintai, tetapi sikapnya dia menyakiti gitu. Cinta tapi menyakiti, repot ya. Kayak gitu sih. Tapi sebenarnya cinta itu nggak harus menyakiti kan gitu. Mungkin yang bikin menyakiti itu karena obsesi dan ego. Obsesi seakan-akan harus memakai caranya dia, atau terobsesi sama seseorang itu. Padahal pertama, cinta itu nggak harus memiliki. Cinta itu berarti membiarkan dia bebas gitu kan. Kayak gitu. Ada juga, ini bukan tentang relationship aja, bukan tentang romance aja ya, tapi kayak orang tua sama anak gitu kan. Orang tua itu bisa bilang dia mencintai anaknya, tapi belum tentu apa yang mereka lakukan itu justru bentuk cinta yang tepat buat anaknya gitu. Bisa aja anaknya justru merasa tersakiti gitu, terluka, kayak gitu juga bisa kan. Jadi memang gimana ya, memang kayak gitu realitanya gitu. Di situ memang bisa ada ego, bisa ada obsesi gitu kan. Ya, itu sih yang membuat cinta itu kok jadi menyakiti gitu kan. Kayak gitu. Jadi harus dievaluasi lagi, bener gak sih kalau kita mencintai orang tersebut, kita harus memaksakan hal ini gitu. Ya, ini untuk semuanya sih, termasuk antara orang tua dan anak ya, antara orang tua dan anak kayak gitu ya. Cinta itu mudah diucapkan, tapi tidak semudah itu dibuktikan gitu ya. Kayak gitu.
oke? Tapi jangan sampailah kita bilang mencintai seseorang justru kita menyakiti orang tersebut gitu. Oke, kita balik di sini. Sorry. Nah, kalau yang kulihat di sini, ya mereka mencintai kalian, dan aku melihat juga dalam waktu dekat akan ada komunikasi kok di antara kalian gitu. Cuman gimana ya? Cuman hubungan ini tuh stagnannya lumayan lama ya. Di sini ada The Hangman. Padahal mereka itu melihat kalian itu sosok yang sudah sesuai dengan kriteria mereka. Di Seven of Cups ini mereka udah punya banyak harapan dan ekspektasi bersama kalian. Kalau yang kalian tanya ini tentang percintaan ya, kayak gitu. Cuman situasi ini kok stagnan kayak gini gitu. Ya, di fase yang nggak jelas atau ngambang ini kayaknya lumayan lama gitu. Cuman mereka itu belum bisa melupakan kalian dan mereka akan kembali sama kalian yang aku lihat di sini. Oke? Ada beberapa hal yang aku lihat di sini. Pertama, ini ada juga third party situation ya. Gitu. Jadi bisa aja nih mantan kalian atau orang yang pernah punya hubungan sama kalian gitu ya. Kemudian kalian berpisah, terus mungkin dia sudah bersama orang lain gitu, atau kalian sudah bersama orang lain, tapi intinya saat ini kalian mungkin sudah situasinya nggak yang saat ini tuh situasinya third party situation tadi gitu. Saat ini tuh mungkin salah satu di antara kalian atau kayaknya salah satu itu bisa saja udah nggak available gitu, walaupun hatinya masih ada di sini gitu. Bisa saja seperti itu ya. Oke? Dan ada satu orang di sini, ada pihak yang cenderung defensif. Tidak ada yang salah juga sih. Maksudnya defensif di sini, padahal kelihatannya orang ini tuh mencintai gitu loh. Tapi kok satunya lagi kok defensif gitu. Bisa saja memang masalah karakter atau masalah histori ya. Kalian pernah mengalami sesuatu ya, pengalaman bersama orang ini atau sebaliknya gitu, yang membuat kepercayaan itu menurun ya, membuat kepercayaan itu goyah, atau membuat keraguan itu makin besar untuk bersama gitu. Mereka di sini untuk bersama itu salah satunya ya, sebut saja High Priestess ini yang defensif ya. King of Cups ini adalah orang yang sangat mencintai banget di hubungan ini dan akan berusaha kembali walaupun mungkin dia sudah nggak sendiri misalkan. Kalau dia sudah nggak sendiri, dia kelihatannya juga nggak mencintai sepertinya gitu sih, kelihatannya nggak mencintai orang yang sedang bersama dia gitu. Kalau dia yang sudah nggak available atau sudah nggak sendiri gitu, dia tetap mencintai High Priestess ini gitu ya. Dia masih mencintai orang yang ada di masa lalunya ini gitu. Hatinya masih ada di situ gitu. Kayak gitu. Dan kemungkinan dia masih akan kembali dan akan ada komunikasi dalam waktu dekat gitu ya. Cuman gini, King of Cups ini kelihatan mencintai High Priestess, tapi High Priestess ini kelihatan sangat defensif. Bisa saja kan ada pengalaman bersama King of Cups ini sebelumnya ya. Bisa saja pengalaman itulah yang membuat High Priestess ini ragu gitu ya. Keraguan yang ada itu jadi makin besar, makin menjadi-jadi. Dia nggak yakin untuk melanjutkan hidup sama King of Cups. Dia nggak yakin untuk memilih King of Cups. Dia nggak yakin menjatuhkan pilihannya dan untuk berkomitmen selamanya sama King of Cups. Ya, ada keraguan di sini ya. Entah apa yang pernah dilakukan King of Cups di sini gitu di masa lalu yang membuat High Priestess ini jadi makin ragu gitu ya. Kalau yang kuliah di sini ini besar karena masalah karakter sih. Dulunya saat kalian masih bersama, masih dekat, itu masalah karakter bisa saja. Lalu mungkin karena ego tadi, akhirnya kalian terpisahkan. Dan selama terpisahkan itu tidak ada yang mau memulai membuka komunikasi, atau komunikasi yang ada itu tidak berarti gitu. Semuanya itu di sini kelihatan menahan perasaan itu, menahan untuk berkomunikasi, lebih memilih menarik diri dan berusaha untuk move on. Apalagi High Priestess di sini ini berusaha banget untuk move on ya. Jadi nggak mau lihat ke belakang gitu. Cuman spiritual connection di sini itu masih ya jelas, namanya spiritual connection ya tetap ada. Maksudnya apa ya?
perasaan di sini tuh nggak kemana-mana, nggak kemana-mana, masih ada di situ gitu maksudnya gitu. Seperti itu ya. Masalah ego tadi bisa jadi akhirnya tidak ada yang mau membuat inisiatif walaupun sebenarnya ingin banget ya gitu. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu bisa saja di antara kalian sudah tidak available, udah bersama orang lain gitu ya. Makanya saya melihat ada potensi third party situation di sini. Walaupun itu tidak harus resonate dengan semua orang di luar sana karena ini general reading ya, tidak semua poinnya akan resonate sama kalian dan itu nggak usah dipaksakan, oke? Dan mungkin saja High Priestess ini melihat King of Cups ini orang yang cukup player, itu juga bisa. Akhirnya dia jadi ragu gitu ya. Saat keraguannya itu belum membaik ya, saat dia itu masih gimana ya? Saat dia itu masih harus menguji dulu nih ya King of Cups ini seperti apa gitu. Tapi ternyata hubungan mereka nggak berjalan, justru apa ya, nggak membaik lah intinya gitu. Mungkin di masa lalu bisa saja High Priestess ini berusaha untuk stay di situ dan masih menguji King of Cups ini ya untuk melihat perubahan King of Cups, atau masih mau melihat lebih dekat King of Cups ini seperti apa gitu lah. Pokoknya ada sesi pengujian ya, apalagi High Priestess gitu kan cukup defensif. Mereka nggak mau terburu-buru, mereka mengandalkan intuisi mereka pastinya gitu. Mereka mau cek ombak dulu gitu. Ya kok cek ombak sih? Ya gitulah intinya. Oke, jadi mungkin hal itu juga yang membuat King of Cups ini agak kesel karena kayak orang ini tuh terlalu defensif gitu ya, kayak gitu. Padahal mungkin ya gimana ya beda orang beda perlakuan sih ya gitu. Masalahnya High Priestess di sini sudah ragu gitu sama King of Cups gitu, ragu sama karakternya, mungkin ragu sama hubungan ini gitu bisa jadi. Tapi saat keraguan itu belum membaik, hubungan mereka juga malah berakhir gitu loh, jadi memburuk gitu. Gimana ya, ini nggak bisa menyalahkan satu orang juga sih ya. Masalahnya kalau High Priestess seperti itu kan dia punya alasan gitu. Jadi ya seharusnya mungkin King of Cups itu lebih sabar untuk memberikan pengertian atau pembuktian. Ya nggak usah bete gitu. Kalau memang serius bisa dibuktikan gitu. Ya karena kita itu kan perlu bukti, bukan kata-kata aja kayak gitu misalkan ya gitu sih. Nah mungkin belum sempat King of Cups itu membuktikan hal itu, sudah banyak misunderstanding yang terjadi di antara mereka sampai hubungan mereka berakhir gitu ya. Terus ya udah, mungkin ada yang cari pelarian di tempat lain atau berusaha move on. Itu bukan berarti cari orang baru ya. Berusaha move on itu move on dari situasi lama, fokus dengan hidupnya yang saat ini ya, langkahnya ke depan gitu. Dan itu nggak selalu berkaitan berarti harus ada pengganti orang baru di sampingnya, itu nggak. Move on itu bisa saja dia sudah selesai dengan hal itu dan dia melanjutkan hidupnya gitu, fokus sama dirinya juga bisa gitu. Jadi nggak memaksakan mencari orang baru, itu terkesannya memang pelarian gitu ya. Intinya kayak gitu sih. Tapi yang kulihat saat ini kayaknya keadaannya udah makin sulit. Makin sulitnya karena ada third party situation itu, ada yang tidak available gitu. Walaupun ingin kembali, tapi situasi itu akhirnya menjadi hambatan yang benar-benar hambatan. Kalau sebelumnya hambatannya mungkin karakter kayak gitu ya. Tapi ini hambatan udah jelas, ada batu di situ, yaitu ada third party situation. Bukan berarti third party situationnya batu ya, orang lain maksudnya ya, hubungan itulah ya gitu. Itu udah jelas gitu, hambatannya udah jelas, nggak semudah itu gitu kan. Jadi lebih sulit dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu hambatannya adalah mengalahkan ego, kalau saat ini hambatannya itu ada kehadiran yang lain juga di tengah-tengah gitu. Jadi situasinya lebih sulit. Tetapi kalau aku lihat di sini nanti akan ada komunikasi dalam waktu dekat ya. Urusan kalian mau memilih dia atau tidak terserah kalian sih sebenarnya ya. Kayak gitu ya. Di sini jelas banget. Ada Two of Cups, ada The Lovers. Spiritual connection-nya jelas. Orang ini mencintai kalian, iya. Cuman memang caranya mencintai belum tentu benar, belum tentu justru apa ya, membahagiakan kalian gitu. Maksudnya cara dia mencintai bisa saja malah menyulitkan kalian gitu. Bisa aja, atau menyakiti kalian juga bisa, atau vice versa juga bisa lah, intinya gitu ya.
Tapi kalau cinta ya cinta gitu loh. Perasaan itu ada, tulus di situ iya gitu. Nah, dia ini nggak akan diem aja sih kalau aku lihat ya. Jadi dia akan kembali. Ini cuma masalah waktu gitu ya. Gimana ya? Cuman gini. Nah, apalagi di sini itu ada Three of Cups, di sini ada Two of Pentacles. Jadi dia kayak juggling gitu loh. Juggling ini antara orang satu dengan orang yang lain, atau gimana, hubungan satu dengan hubungan yang lain, atau perasaan satu dengan perasaan yang lain gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi orang ini tuh kalau sudah mau sesuatu dia akan memperjuangkan apa yang dia inginkan. Jadi kayak udah nggak bisa dihalang-halangi gitu loh ya. Hal yang menghalangi dia hanya egonya dia gitu. Selain ego nggak ada yang bisa menghalangi dia kalau dia udah mau sesuatu, walaupun itu terkesan sangat beresiko ya langkahnya gitu. Jadi ya itu aku bilang, mereka akan kembali ke hidup kalian, ini cuma masalah waktu aja ya. Kalaupun kalian nggak sama orang ini, mereka itu kayak nggak semudah itu kalian singkirkan dari hidup kalian sih. Kayak mereka bisa kembali lagi, bisa datang lagi, masih bisa menghampiri hidup kalian kayak gitu. Kalau aku bilang ada spiritual connection di sini, bukan berarti kalian harus menikah sama orang ini, itu pilihan kalian. Tapi ya mungkin ini ada past life connection juga, ya memang spiritual connection juga, kalian adalah soulmate atau twin flame gitu. Cuman balik lagi, nggak harus menikah kok, itu kan cuman ngomong kalian di sini itu terlihatnya adalah spiritual connection gitu ya. Ya, di antara kalian itu ada spiritual connection gitu aja, oke? Kayak gitu sih yang aku lihat ya gitu. Cuman ini hati-hati karena kalau aku lihat di sini ini kayaknya apa yang akan terjadi nanti akan mengundang resiko yang besar gitu ya. Harga yang harus dibayar itu besar dari langkah atau pilihan tersebut. Jadi hati-hati. Kalau aku pribadi gini sih ya, terserah kalian juga sih. Karena ini general reading sih, jadi nggak bisa bilang juga ya. Nggak bisa bilang satu jawaban untuk semua orang gitu loh maksudnya. Oke, tapi kita coba lihat dulu. Oke, ini jawabannya ada. Kalian sudah tahu, ada di dalam hati kalian. Kalian sudah bisa menangkap jawabannya dengan intuisi kalian. Oke, jadi kalian nggak butuh jawaban dari aku sebenarnya. Kalian sudah tahu jawabannya apa, move on atau tidak. Tapi yang aku bilang, ini adalah pilihan yang sangat beresiko, oke? Seperti itu ya. Intinya gini. Sorry. Bentar ya. Ini kayak aku baca apa tadi? Nah. Kalau yang aku lihat di sini sih, kalian mau lanjut sama orang ini, mau mendekat atau mau move on, itu terserah kalian. Tadi aku bilang ini lebih ke 50-50 kalau dari pandangan aku, karena ada beberapa situasi di sini ya, yang jawabannya bisa aja beda gitu. Ya ini kembali ke kalian aja deh. Kalian kayaknya juga udah tahu jawabannya apa ya. Ini, oke? Kalian udah tahu jawabannya apa. Tapi tadi aku udah bilang, kalau kalian mendekat, kalau kalian mengiyakan orang ini, kayaknya ada hal besar yang harus dikorbankan di sini ya. Jadi be careful gitu ya. Pertimbangkan matang-matang apakah ini cukup layak untuk diberi pengorbanan sebesar itu gitu. Oke. Oke, itu aja lah dari grup 2. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Oke, ini untuk grup 3 ya. Grup 3 di sini, kalau yang aku lihat, apakah kalian harus move on atau mendekat, ini hanya pendapat aku aja. Kalian gak harus ikuti tentu saja ya. Menurut aku sih, ini masih gak ada masalah kok kalau kalian mau maksudnya mau mencoba. Ya, sebenarnya kan kalian mau move on atau mendekat itu kan terserah kalian ya. Tapi kalau dari pendapat aku, karena ini request dari subscriber kan, fun readingnya, oke. Kalau menurut aku, selama kalian berdua ini sama-sama available gitu kan, ya nggak ada salahnya untuk dicoba gitu ya.
Kalau yang kulihat di sini, ini jelas ya masalah di antara kalian itu kayaknya ego gitu, ya. Suka nggak mengakui gitu. Gini, apalagi di sini ada kartu The Moon loh, ya, didukung dengan Oracle ini gitu ya. Ini udah jelas bahwa kendala dari hubungan ini adalah ego dan tidak terbuka gitu, bahwa kalian punya kemauan, kalian punya perasaan yang sama. Kemauannya mungkin ada perbedaan, tapi intinya sebenarnya sama sih. Mau relationship ini, mau hubungan ini gitu. Terus apa ya? Punya perasaan yang sama juga. Kamu atau kalian suka sama mereka itu juga punya perasaan sama kalian loh, jelas ini. Cuman perasaan itu ditutup-tutupi, dipendam gitu. Entah sedang ada masalah komunikasi di antara kalian sehingga memilih untuk diam gitu. Cuman di saat diam, di saat tidak berkomunikasi gitu ya, selama itu gitu, mereka itu menahan kerinduan juga sebenarnya gitu. Jadi di sini ada kesedihan ya, ada kesedihan, ketidakpuasan, kekecewaan gitu, karena sedang terpisah, sedang tidak berkomunikasi gitu. Hal yang tidak nyaman ini, kesedihan dan kekecewaan ini itu diakibatkan oleh The Moon ini, oleh apa ya? Oleh keadaan ini, menahan perasaan gitu, nggak berbicara gitu, kayak gimana ya, kayak gitulah intinya ya. Jadi yang membuat apa ya, kesedihan di sini ini bukan kalian doang. Kalau kalian sedih, ini bukan kalian aja. Mereka itu juga kelihatannya sedih juga sama situasi ini. Mungkin bisa jadi lebih sedih loh. Mungkin ya, kalau kalian udah lebih bisa move on, bisa saja mereka yang lebih sedih di situasi ini. Karena yang aku lihat di sini ada salah satu yang lebih sedih gitu, yang lumayan sedih banget, belum bisa move on dari orang ini, belum bisa move on dari hubungan ini, belum bisa move on dari perasaannya gitu. Dan dia tersiksa dengan menahan terus seperti ini, menahan perasaannya terus dengan tidak berbicara, itu tersiksa gitu ya. Balik lagi, itu juga ada masalah ego, pride juga di situ gitu ya. Kemudian kalau aku lihat di sini, ini bisa juga sih sebenarnya ada situasi di mana kalian itu punya beberapa pilihan, entah di pihak kalian, entah di pihak mereka. Itu ada beberapa pilihan. Kalau mereka itu juga punya beberapa pilihan, atau beberapa orang di sekitarnya, atau adalah orang lain di sekitarnya gitu, sebenarnya yang mereka inginkan itu kalian. Kalau yang kulihat di sini ya gitu. Jadi ini perasaan yang mutual sebenarnya, perasaan yang sama, kalian sama-sama memiliki ini gitu ya. Kemudian kalau aku lihat di sini, ini dalam waktu dekat ada komunikasi sih. Orang ini masih, ya entahlah siapa yang akan melakukan inisiatif ini, bisa kalian, bisa mereka. Tapi aku lihat kalau kalian sudah lebih move on, lebih stabil, lebih relax, mungkin saja mereka yang membuat inisiatif untuk membuka komunikasi. Karena orang yang paling galau di sini, orang yang paling kangen di sini adalah orang yang akan memulai komunikasi, yang akan membuka komunikasi itu, yang membuat inisiatif tersebut dalam waktu relatif dekat ya. Jadi paling lama mungkin beberapa bulan ya. Paling cepat bisa aja di bulan ini gitu. Oke, jadi kayak gitu sih. Mereka melihat kalian itu adalah sosok yang independen, dan itu yang membuat mereka, kalau benar kalian independen, mungkin kalian nggak terlalu sedih dengan hubungan ini ya. Kalian cuman iseng-iseng aja nonton ini gitu. Mungkin aja mereka yang membuat inisiatif itu. Kalau kalian posisinya di zona nyaman itu ya, nyaman dengan diri kalian, nyaman dengan hidup kalian, dengan kesendirian kalian kayak gitu ya. Aku lihat mereka itu terpukau sama kalian, sama sisi independen kalian. Di mata mereka kalian itu menarik, kalian itu apa ya? Kalian tuh Queen of Wands gini loh ya, dan Nine of Pentacles gitu. Jadi kalian orang yang nyebelin banget sih gitu. Nyebelin dalam arti bagus sih, gimana itu nyebelin dalam arti bagus? Maksudnya mungkin terlalu keren buat mereka, atau mereka melihat kalian itu gimana ya, kata-kata yang layak untuk diucapkan gitu, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kasar, atau nggak
kasar tapi dalam arti bagus ya maksudnya, atau yang nggak perlu disensor gitu, apa ya istilahnya gitu. Tapi pokoknya mereka itu melihat kalian sosok yang mungkin sulit mereka taklukkan, itu yang bikin mereka jadi gemes gitu. Tapi di balik itu semua, di balik hal-hal yang mungkin menyebalkan buat mereka, kalian itu sebenarnya orang yang sesuai dengan kriteria mereka sih gitu. Ya jadi mungkin mereka melihat kalian tuh orang yang sukses, orang yang udah cukup dengan hidup kalian sendiri, orang yang tanpa mereka pun kalian itu tetap berjaya gitu, kelihatannya sih begitu gitu. Tanpa mereka itu kalian itu bisa milih siapapun yang kalian mau gitu. Mungkin kayak gitu. Tanpa mereka itu kalian itu baik-baik aja gitu, dan itu yang bikin mereka tambah sebel gitu. Tapi itu kan bukan sebel yang negatif ya, sebel yang positif. Kesebelan karena hal positif ya, mungkin ya kesebelan karena hal positif ya. Sebel karena mereka jadi merasa gak terlalu diinginkan gitu. Tapi itu positif. Positifnya mereka melihat kalian itu ya semandiri itu mungkin ya. Jadi kalian tuh menarik bukan hanya dari fisik bisa saja, tapi dari personality, dari pencapaian kalian gitu. Mungkin dari mindset kalian, dari pemikiran kalian, nggak tahu ya. Tapi pokoknya mereka itu melihat kalian itu kece sih sebenarnya. Pokoknya intinya mereka suka sama kalian, mereka itu melihat kebahagiaannya tuh kalau bisa mendapatkan kalian gitu. Apakah di sini ada cinta? Cinta. Kalau yang aku lihat ya, ini tuh lebih suka sih, lebih pada suka, lebih pada ingin memiliki. Kalau kayak grup 2 itu kan kelihatan banget cintanya di situ tuh, kelihatan banget sebenarnya. Ya. Sebesar itu, setulus itu, walaupun mungkin ada bagian yang menyakitinya, bagian yang menyakitkan gitu loh maksudnya. Cuman cintanya jelas kelihatan. Tapi kalau di sini nggak kelihatan yang belum sebesar itu sih cintanya. Aku malah melihatnya ini lebih ke kagum sih, lebih ke suka dan ingin memiliki gitu. Tapi bukan berarti aku bilang di sini kayak belum ada cinta yang jelas atau cintanya belum sebesar itu, baru sekedar suka gitu. Berarti diartikan orang ini hanya main-main sama kalian. Enggak juga sih, aku melihat justru orang ini serius sama kalian gitu. Karena melihat kalian itu terlalu punya nilai gitu ya. Jadi mereka itu mau serius dan berkomitmen sama kalian. Cuman mungkin kalian tuh nggak menemukan komunikasi yang tepat gitu, nggak menemukan poin yang sama gitu, mungkin bisa jadi nggak ngerti lah. Tapi intinya kalian tidak mencapai mufakat itu mungkin selama ini gitu. Akhirnya kalian terpisah gitu. Tapi kalau dalam keseriusan iya gitu. Cuman kalau dalam perasaan belum sedalam itu sih. Ini lebih kayak penilaian mata gitu. Tapi hatinya belum sedalam itu kalau aku lihat. Cuman namanya penilaian mata, kalau bisa sekecewa dan sesakit ini, sesedih ini, itu bisa saja obsesinya besar untuk mendapatkan kalian atau bersama kalian gitu. Ya, kayak gitu sih. Jadi lebih karena obsesi mungkin ya yang bikin sedihnya itu. Karena lagian cinta juga kan nggak harus memiliki ya. Tapi intinya aku melihat di sini lebih ke penilaian realistisnya mereka bahwa kalian itu sesuatu gitu loh, Queen of Wands. Kalau dapetin kalian itu adalah kebahagiaan dan prestasi mereka gitu. Dan kalau nggak mendapatkan kalian, mereka emang sedih banget gitu, kecewa banget, pokoknya kayak nggak terima gitu. Tapi itu lebih karena obsesi, apalagi juga terlihat di sini kan tadi aku bilang mereka stage-nya di sini tuh terhadap kalian tuh di apa ya, di level suka, di level kagum, di level terobsesi ingin memiliki, ya itu. Cuman kalau kalian sudah bersama orang ini kan perasaan itu bisa berkembang gitu. Bisa saja loh ya, kalau kalian juga cocok gitu. Misalkan cocok atau enggaknya kan kalian juga tahu ya. Kalau aku kan di sini membacanya ini move on atau mendekat nih gitu. Kalau aku lihat situasinya sih ya seriusnya sih ada di sini dari mereka gitu. Justru aku melihat mereka masih akan mengejar kalian kok di sini gitu. Belum benar-benar ingin melepaskan kalian gitu ya. Kayak gitu sih ya. Apalagi di sini ada Hierophant gitu.
Jadi udah jelas kalau mereka mau mengambil aksi pasti bersama kalian itu iya gitu. Oke. Mereka ingin mengajak kalian untuk memulai sesuatu yang baru gitu bersama. Ayo mulai lagi dari nol, lupakan yang kemarin gitu. Ayo kita coba lagi gitu. Kayak ada energi seperti itu dari mereka gitu ya. Kalau ini nggak terbalik, tapi gini ya, maksudnya kalau perasaannya itu tidak perlu terbalik juga, karena ini punya perasaan yang sama di sini. Tapi kalau usaha itu bisa vice versa, karena aku melihat usaha besar itu di satu pihak, di satu orang gitu. Orang yang satunya lagi cenderung pasif. Cuman kalau perasaannya sih sama gitu, mutual gitu. Ada satu yang lebih proaktif di sini memang. Oke, kalau kalian nggak merasa ingin melakukan hal itu, nggak ingin melakukan movement itu, nggak ingin buat inisiatif itu, ya mungkin dari mereka gitu ya. Oke, keseriusan itu di kedua belah pihak ada, rasa suka di kedua belah pihak juga ada. Oke, kita lihat apakah harus move on atau mendekat. Kali aja ada pesan tambahan. Oke. Mereka itu mau minta maaf ya sama kalian. Kalau kalian merasa kalian yang dikecewakan, ya walaupun faktanya bisa saja kalian saling mengecewakan gitu ya. Tapi orang yang terobsesi ini mau minta maaf gitu. Kalau bukan kalian yang terobsesi itu, berarti mereka yang mau minta maaf sama kalian. Mereka benar-benar mau minta maaf. Atau kalian juga lagi jangan-jangan. Tapi kalau yang aku lihat sih ada satu orang yang lebih terobsesi sama hubungan ini, yang itu yang mau minta maaf sih gitu. Oke. Kalau menurut aku ini sih terkesannya nggak ada salahnya dicoba dulu gitu. Kalaupun gini ya, kalaupun ini kan dalam waktu dekat akan ada komunikasi ya. Jadi kalau bukan kalian yang buat inisiatif itu, ya kalau dari aku nggak ada salahnya dicoba gitu. Dicoba maksudnya kalau mereka nanti datang ke hidup kalian gitu. Tapi kalau kalian yang pengen banget untuk segera berkomunikasi sama orang ini, ya nggak apa-apa. Ini pesannya ya. Mungkin memang harus disingkirkan dulu egonya, lalu coba komunikasi sama mereka. Tapi kalau aku lihat ya, kalau ini resonate, ini kan nggak harus resonate untuk semua orang ya. Kalaupun kalian yang memulai komunikasi ini dulu gitu, ini tidak bertepuk sebelah tangan kok ya. Jadi kalau kalian takut nanti nanti dikacangin, dicuekin gitu, kayaknya sih enggak ya. Ini masih berbalas kok kalau aku lihat sih gitu ya. Seperti itulah pokoknya kalau yang kulihat di sini. Jadi move on atau mendekat, menurut aku kalau memang sama-sama available, nggak ada salahnya dicoba sih ya. Nanti saat kalian coba, kalian rasakan sendiri karakter kalian masih bisa connected nggak, masih bisa nyambung nggak. Maksudnya karakter itu saling berbenturan nggak. Yang namanya konflik dalam hubungan itu wajar, cuman jangan juga kan yang terlalu banyak konflik dan terlalu berbenturan gitu. Itu sih kelar lah ya, maksudnya itu sudah lah ya, let it go aja. Maksudnya nggak harus dipaksakan gitu loh ya. Tapi kalau cuman konflik kecil-kecilan, ya oke lah, masih bisa diselesaikan, masih bisa berkompromi gitu, nggak apa-apa, masih bisa dikompromikan gitu. Tapi kalau misalkan dari 7 hari kalian berkomunikasi atau berinteraksi, 6 hari itu berantem terus, itu kayaknya harus dievaluasi lagi. Bener gak sih ini harus seperti ini, maksudnya harus berada di relationship ini gitu. Bisa saja mungkin kalian lebih baik berteman biasa aja gitu kali ya. Oke, itu aja dari aku. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.